Halo, kita ketemu lagi dalam podcast dengan the one and only Pak Makrus Ali sebagai narasumber. Bukan itu saja, kita akan podcast di dua sisi. Jadi saling melengkapi dan saling interaksi lah gitu. Oh iya, tidak lupa saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lukman Santoso, mahasiswa pasca sarjana Universitas Kediri, NIM 2024 0202 0378, dan sebagai narasumber dan teman podcast kita, Saya Makrus Ali, guru di SMK Negeri 2 Bogor, sekaligus dipercaya pimpinan untuk menangani keuangan di pos pendamping atau BPOBP di tingkat SMA SMK. oke. Nah, dalam episode ini kita akan membahas tema yang ya bisa dikatakan apa ya, aktual atau tidak. Itu tentang inovasi kebijakan publik berbasis smart government. Ya. Dan jangan lupa pula program Magister Administrasi Publik Universitas Kediri hadir untuk mencetak pemimpin birokrasi masa depan yang adaptif, berintegrasi, dan inovatif. Dan untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan smart government ini, kita akan mengerucutkan di utamanya di sekolah kita, Pak Makrus ini. Kita berbicara tentang memenai pelayanan di sekolah, terus kebijakan yang diambil, khususnya masalah keuangan yang menjadi bidangnya Pak Makrus ini ya. Nah, ini kalau menurut Pak Makrus bagaimana ini? Terkait kebijakan yang mungkin ada di sekolah, untuk dari tahun ke tahun mungkin sudah bisa mengalami perkembangan kalau menurut saya, Pak ya. Dari yang baik diupayakan untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya ini dari proses pengalaman belajar dari pengalaman yang sudah seperti itu. Tentunya terkait dengan smart government gitu, Pak ya. Ya kan kita sudah mulai ke arah-arah digital gitu ya, ke arah digital. Tidak, memang kalau mungkin flashback ke beberapa tahun yang lalu kita masih konvensional gitu ya. Artinya kan masih analog ya, manual gitu ya. Masih manual. Jadi memang semakin kesini kita itu semakin dituntut untuk bagaimana pengelolaan ini berbasis digital, berbasis IT seperti itu. Oke, gitu, Pak. Ya, itu juga sudah kita rasakan yang terutama di TU-nya. Semuanya itu sekarang itu surat itu tidak dikirim per kurir, ya lewat grup WA itu, terus nanti jadi eh, cabang dinas pun juga akan merasakan enak. Umpamanya mau ada tagihan hari ini harus selesai gitu. Itu dengan adanya itu lewat WA, biarpun itu maksudnya kalau kita apa ya istilahnya, memang itu bukan jaringan tertutup ya. Kalau WA itu
biarpun ada apa, biarpun mungkin enkripsinya end to end, cuma kalau menurut kita ya itu harusnya ada jaringan untuk mungkin dinas pendidikan provinsi ke sekolah-sekolah itu harus ada jaringan yang istilahnya tertutup dan nggak kok terkoneksi tuh. Maksudnya aman lah bagi lalu lintas per data yang kita kirim dan anu. Ya mungkin kalau WA mungkin bisa kena hack atau dan lain-lain itu ya. Yeah. Terus mengenai ini untuk yang keuangan sendiri gimana Pak Magrus dengan adanya smart government lewat mungkin kalau BPUP sekarang lewatnya apa? SIPD atau apa itu? Untuk apa ini BPPP ini memang kalau secara pembelanjaan itu sudah diatur dalam SIPD Pak. Ya itu ya juga memudahkan kami karena secara katalog harga dan lain sebagainya, katalog barang dan harganya sudah tercantum di sana gitu. Jadi sudah tidak mencari-cari lagi gitu, cari-cari lagi. Itu sudah diatur di SIPD. Itu pun enak kan, distribusinya kan enak toh Pak. Tidak yang ribet gitu. Ya tinggal KCD menginformasikan. Ya selama ini memang komunikasinya lewat WA, ya sudah dikomunikasikan lewat WA, ya sudah kita bisa merencanakan kebutuhan sekolah lewat SIPD itu. Secara pengelolaan ya gitu, semuanya serba digital hari ini gitu ya. Apalagi kalau ya meskipun ke tahun-tahun kemarin sudah digital, tapi memang ya mungkin ada pembelajaran pengalaman gitu ya. Jadi memang di tahun ini ada Cortex seperti itu loh Pak, tentang pajak, membayar pajak dan sebagainya itu kan ya meskipun di awal-awal mungkin mengalami kesulitan, tapi sebenarnya kalau sudah kita tahu dalamannya Cortex itu ya kami secara bekerjanya juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu repot seperti itu. Ya apa ya, Sipol juga membantu. Memang semuanya serba digital ya Pak. Kita juga tidak harus belanja langsung ke toko. Semuanya sekarang malah di pembelanjaan itu diarahkan atau ditekankan untuk online semua kan. Artinya kan kalau ngomong smart governance kan kalau smart kan cerdas itu kan artinya bisa efisien, efektif kan seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya di era-era seperti ini memang lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah mungkin ya. Secara pengelolaan itu memang ya tepat sekali kalau smart governance ini dilaksanakan gitu. Oke, itu yang sudah merasakan sekali keuangan ya. Ya ini juga kalau kita mau bicara e-government, kita juga harus menyoroti SDM. Ya, karena ini sudah rahasia umum Mas. ASN itu kalau sudah diangkat, jenengan merasakan nggak mau belajar yang baru, terus nggak mau apa ya, nggak mau hal-hal yang baru, terus karena sudah di zona nyaman dia akan terus menikmati itu. Tapi dengan adanya e-government ini kita juga sudah merasakan lah. Seperti yang di TU itu sekarang sudah nggak ribet pengusuran pangkat, berkala dan lain-lain. Istilahnya nanti kita semakin ke depan itu mungkin paperless lah digunakan. Kita cuma setor PDF dan lain-lain itu sudah jadi. Nah itu sangat efisien dan efektif dalam pelaksanaan pemerintahan ini.
Di samping itu juga mungkin dulu tahun 2024 saya pegang bos ya. Kita juga merasakan sekali adanya e-government ini, karena kalau awal-awal 2019 20 itu pasti bisa dipastikan ada mundurnya pencairan tahun itu. Maksimal itu bulan Maret. Sekarang yang sudah saya rasakan 1 tahun yang lalu itu Januari sudah turun. Ya karena apa? Ya karena kita usulnya kebutuhan sekolah lewat RKS itu, terus juga kita tidak mencari lagi harga-harga itu di ya seperti yang jenengan bilang tadi, sudah ada harganya, kita tinggal memasukkan gitu dengan plus pajak dan lain-lain itu. Jadi sangat-sangat memudahkan. Memang kalau seperti yang Anda bilang tadi, jenengan bilang tadi, mungkin awal-awal kita akan sedikit kaget gitu ya. Ya karena itu ya manusiawi, karena apa? Kalau sudah menerima sesuatu yang baru, maksud saya aja seperti itu ya, orang akan kaget dulu. Tapi bagi yang sudah biasa seperti itu, dia akan cepat belajar. Nah, ini untuk menyelesaikan ini apa yang perlu kita lakukan ya. Itu memang ya kembali lagi ke kita sebagai ASN yang masih relatif muda lah, itu harus belajar terus. Bukan hanya bidang kita yang harus kita pelajari. Mungkin Pak Makro sebagai guru juga harus menguasai menghitung pajak. Apa toh itu pajak? Terus juga harus menguasai mengerti mengenai pembelanjaan sekolah gitu. Mungkin ada yang lagi yang mungkin kurang di sini. Ya memang benar Pak Lukman. Apa ya, itu sudah menjadi narasi umum ya kalau tentang status ASN, aparatur sipil negara. Sekarang kan sudah ada dua ya, ada PNS dan P3K. Itu yang memang sudah menjadi narasi umum bahwa banyak yang mengartikan itu zona nyaman ya. Nyaman dalam artian memang ya, kalau saya sih enggak menyalahkan itu juga. Cuma nyaman yang bagaimana gitu ya. Nyaman yang bagaimana? Ya kalau dianggap nyaman terus setelah itu stagnan, tidak mau ngapa-ngapain, ya itu kembali ke individunya masing-masing. Cuma ya memang tidak sedikit juga yang memahaminya seperti itu ya. Sedikit juga memahami seperti itu. Jadi memang di era yang semakin kesini itu memang rugi Pak Lukman kalau menurut saya. Rugi kenapa sih? Kalau tidak mau mengikuti, maka akan tenggelamnya itu cepat. Beda kalau zaman-zaman mungkin 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ke atas itu, 10 tahun, 12 tahun mungkin itu ke bawah maksud saya. Itu mungkin tenggelamnya tidak terasa. Tapi kalau di era-era seperti ini, wah ini luar biasa. Kalau saya hubungkan dengan fak saya ya di disiplin ilmu saya tentang kebudayaan, karena saya guru seni budaya hari ini sulit ditakar masanya, karena belum tentu budaya tren hari ini juga jadi tren besok. Itu jangan kan besok, nanti sore aja jadi tren, bisa saja bisa ganti secara hal ini juga senada dengan perkembangan keilmuan, perkembangan tentang teknologi yang hari ini terjadi gitu Pak. Termasuk terkait dengan government ini wis sangat
sangat apa ya, linear kalau menurut saya. Ketika apa ya, efektivitas ingin dicapai, efisien ingin dicapai, ya e-government ini harus diterapkan. Ya jelas harus ada SDM yang mumpuni. Kalau anak-anak teman-teman PNS yang atau teman-teman ASN yang masih muda-muda mungkin mungkin ya bisa mengikuti gitu ya. Tapi kalau kalau ASN yang mungkin ya kayak saya, kayak Pak Lukman, mungkin ya memang harus memaksa mengikuti, dipaksa diri, dipaksa untuk mengikuti. Ya, kenapa ya? Kalau kita tidak mengikuti ini, maka juga kita akan cepat tenggelamnya gitu ya. Akan cepat tenggelamnya seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ya. Memang kalau yang kita lihat di masyarakat ya, eh, yang menjadi aparatur negara itu pasti dipandang orang-orang awam ya, pasti hidupnya enak, gaji setiap bulan, eh, terus tunjangan juga oke. Ya, ya memang kita, tapi kita juga tidak bisa memandang dari itu kita harus melakukan apa gitu. Pemerintah dengan menggaji segitu itu kan juga punya tuntutan gitu. Seperti eh, sekarang semuanya serba digital. Lapor pajak juga serba digital. Itu kalau ASN yang sudah ngapunten, sudah sepuh itu juga ngene iki opo to istilahnya bahasa Jawanya gitu ya. Ngene iki boyo lapor pajak ndang nulis, dikirim gitu wis bar to gitu. Lah memang kita kalau memang ya, ya dalam lapor pajak itu kan kita ini contoh ambil contoh aja. Kita harus melakukan beberapa kali laporan. Tidak sekali terus langsung langsung selesai gitu enggak. Itu mungkin kalau dulu yang by paper kita kan bisa nulis pajak saya sekian, terus nanti pajaknya kena sekian, terus itu sudah ditandatangani, dikumpulkan sudah beres. Tapi dengan adanya e-government ini kita bisa melakukannya dimanapun tempat asal ada sambungan internet gitu ya. Itu suatu contoh ya. Tapi memang ASN sekarang ini dituntut terus untuk ya setidaknya berinovasi dengan tidak keluar dari koridor yang digariskan pemerintah gitu. Seperti SKP, nanti SKP tahun depan kita juga tidak tahu nanti laporannya berupa apa, bentuknya apa. Lah ya itu. Ya mungkin kita, ya saya yang golongan apa ya istilahnya, golongan tua tidak juga, muda juga tidak, ini ya ya harus belajar lagi dengan dengan adanya e-government ini. Cuma itu harus di ditunjang dengan daya dukungnya sekolah. Sekolah juga minimal sekarang kan semuanya internet, Mas. Itu harus internetnya kecepatannya juga harus mumpuni kalau menurut saya itu. Nah mungkin kalau untuk e-government ini memang sangat-sangat bagus kalau kita terapkan. Mungkin kalau kita semuanya paperless, mungkin sekolah ini akan jarang belanja paper itu kalau enggak yang enggak penting amat gitu. Ngeprint dan lain-lain gitu. Itu yang kita rasakan sekarang ya. Enggak. Ya benar Pak Lukman. Memang lagi-lagi saya kalau ngomong sebuah kebijakan apapun itu, e-government atau yang lainnya,
itu kalau tidak ditunjang, yang paling utama adalah SDM-nya, ya juga akan murat-marit itu kebijakan. Ya, kalau SDM-nya tidak mau melaksanakan, tidak mau memahami kebijakan itu, ya murat-marit. Terlepas nanti juga sarana dan prasarana seperti itu. Kalau memang benar sangat baik e-government, kalau memang e-government ini nanti diterapkan betul, terus bisa berjalan dengan baik, itu juga, saya kira juga manfaatnya kan banyak. Semua kebijakan mungkin nanti tepat sasaran kan seperti itu. Terus partisipasi publik juga, ya partisipasi publik ini sekarang juga aksesnya menyoroti semua segala kebijakan kan mudah sekarang tuh. Semua medsos, media sosial itu juga bisa menjadi apa ya, pantauan publik ya. Kalau di sekolah ya mungkin wali murid itu bisa memantau dari website, dari Instagram, dari banyak hal yang bisa dipantau seperti itu. Terus mungkin apa itu, tepat sasaran tadi sudah nih. Mungkin mempercepat layanan yang tadi jenengan omongkan tadi nggih. Jadi tidak hari ini dikirim, hari ini membuat, masih harus dikirim, masih harus menunggu, menanti ACC dan sebagainya. Ya, ini mungkin juga bisa mempercepat. Tapi ya semua tujuan manfaat ini tidak akan bisa jalan kalau SDM-nya juga tidak mau belajar seperti itu. Gitu Pak Lungan. Berarti kuncinya itu harus belajar. Oke, belajar dan belajar. Biarpun sudah menjadi seorang pendidik. Oke. Bahasan tentang e-government ini sangat-sangat panjang kalau mau dibahas. Satu hari pun nggak selesai nanti. Tapi juga sangat mengasihkan dengan adanya podcast ini ya. Podcast ini juga salah satu dari apa ya namanya, ya perpanjangan kita atau unek-unek kita, perpanjangan tangan kita. Cuma dalam lembaga pemerintah ini kan kita itu dalam suatu kebijakan kita juga harus nurut pusat dan nurut yang lebih atas lagi, nggih. Jadi memang nanti seperti yang jenengan katakan tadi, mungkin sekolah wali murid bisa memonitor anaknya lewat sekolah. Oh iya, ini kelupaan Pak Magrus. Mungkin jenengan punya cita-cita agar wali murid, interaksi wali murid dan guru itu bisa terkoneksi real time dan gimana gitu. Mungkin dari jenengan ada inovasi atau gimana itu? Ini kelupaan tadi. Sebenarnya memang sudah ada teknologinya itu Pak Lukman. Ketika anak-anak itu datang ke sekolah, terus dia melakukan absensi, entah itu nanti berupa card atau finger, itu bisa langsung terkoneksi dengan Android atau HP-nya orang tua seperti itu. Tapi ini ya masih belum dilaksanakan di sini ya, belum dilaksanakan karena mungkin perlu banyak pertimbangan terkait apa itu aplikasi dan sebagainya, mungkin Pak Lukman masih belum bisa dilaksanakan. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat bisa diterapkan lah di SMK Negeri 2 Bogor ini, karena bagus itu bisa. Lihat dulu. Oh iya. Oh, oke. Ini sangat-sangat menarik tentang e-government ini. Karena ya memang banyak tantangannya, juga banyak keuntungannya. Istilahnya
birokrasi yang dulu berbelit-belit itu bisa di-cut. Umpamanya birokrasinya berapa meja dulu itu. Sekarang bisa diurus di mungkin tingkat KJD aja. Di-cut di situ, kita tidak ngurus lagi ke atasnya lagi gitu. Seperti kembali lagi masalah pengusulan pangkat itu ya Pak Makrus ya. Sekarang sudah dicanangkan oleh kantor cabang dinas itu naik pangkat bisa 6 kali dalam 1 tahun. Termasuk yang terdekat ini per 1 Agustus sekarang sudah turun. Juga tidak menyertakan dulu file-file yang banyak itu. Mungkin kalau seperti dulu itu kalau kita lihat di Mas Priyo itu bahwa filenya orang naik pangkat itu nggak cukup dengan 1 kendaraan. Untuk filenya saja itu 1 elep. Dan sekarang kita usul lewat, kita juga nggak bertatap muka dengan petugas dari KCD, kita cuma dari sekolahan saja. Ternyata sekarang sudah bisa, sudah sudah turun sekarang itu, gitu. Ya, alhamdulillah sekarang dengan teknologi mungkin sesuatu urusan yang mungkin dulu itu dikerjakan bisa 2-3 bulan. Sekarang mungkin 1 atau 2 minggu sudah clear lah. Ya, ini ya itu sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan adopsi pemerintah sekarang agar lebih efisien dan lain-lain itu, memang pemerintah sudah sangat tepatlah kalau melaksanakan smart government gitu Pak Makrus. Mungkin ada tambahan Pak Makrus sebelum kita tutup podcast ini? Oh ya, terima kasih. Demikian podcast kita hari ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung podcast ini, utamanya Pak Makrus sebagai teman podcast saya. Saya kira itu yang akan bisa kita bahas dalam podcast ini. Kalau mau kita bahas terus mungkin 1 atau 2 jam nggak akan habis ini. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Makrus. Semoga nanti kita ketemu lagi di podcast lain selanjutnya. Amin.